Irsyad Maulana akui Persita kalah dari Arema karena kesalahan sendiri. Persita Tangerang mengalami kekalahan saat menghadapi Arema di pekan 25 Liga 1, Selasa tanggal 15 Februari tahun 2022 malam. Irsyad Maulana akui Persita kalah dari Arema karena kesalahan sendiri. Dua gol yang bersarang ke gawang Persita dilesakkan Carlos Fortes. Penyerang andalan Arema asal Portugal itu mencetak 1 gol di penghujung babak pertama, dan 1 gol lainnya di pertengahan babak kedua. Dalam catatan statistik pertandingan, sebenarnya Persita melepaskan 21 kali tembakan untuk mengancam gawang Arema. Namun, cuma 6 tendangan saja yang mengarah ke gawang dan mampu diselamatkan oleh kiper Adilson Maringa. Permainan kita mungkin kurang efektif, terutama dalam memanfaatkan peluang, sementara Arema yang lebih efektif dalam memanfaatkan peluang mencetak gol, kata Irsyad dalam sesi jumpa pers usai laga. Irsyad Maulana mengucapkan selamat kepada Arema, mantan tim yang dibelanya pada musim 2013 dan 2014 lalu itu. Menurutnya, pemain Persita Tangerang sudah berusaha mengimbangi permainan Arema. Bagi pemain asli Padang itu, sepanjang 90 menit timnya sudah berupaya memaksimalkan tiap peluang yang didapatkan. Namun, selain banyak tembakan yang meleset, penampilan kiper Arema, Adilson Maringa sedang bagus-bagusnya. Setelah terjadinya gol Arema, kita berusaha mengimbangi Arema. Tapi, itulah sepak bola. Selamat buat Arema, pungkas pemain berusia 29 tahun itu. FX Yanuar beber kalimat sakti Eduardo Almeida sebelum tinggalkan tim Arema. FX Yanuar sebagai pelatih caretaker beber kalimat sakti Eduardo Almeida sebelum tinggalkan tim Arema karena bergejala COVID-19. Pelatih kepala Arema itu harus absen mendampingi tim sejak pekan 24 lalu. Menurutnya, sekalipun tak didampingi pelatih kepala di bench tak menjadi masalah besar bagi skuad Singoedan. Terbukti, di pekan 25 ini Arema masih bisa meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Persita Tangerang. Arema menaklukkan Persita lewat 2 gol yang diborong Carlos Fortes. Penyerang asal Portugal itu melesakkan 1 gol di babak pertama, dan 1 gol lagi di babak kedua. Saya ingat satu hal yang sangat bagus. Coach Almeida selalu bilang, tanpa pemain sepak bola tidak bisa berjalan, tapi tanpa pelatih sepak bola masih bisa berjalan, dan kita masih bisa memenangkan pertandingan. Pemain lebih penting di sini, kata Yanuar dalam sesi jumpa pers setelah pertandingan. Dalam menyiapkan program latihan di masa persiapan menghadapi pertandingan, FX Yanuar mengkomunikasikannya dengan Eduardo Almeida. Semua rencana tim sepanjang 2x45 menit juga atas sepengetahuan pelatih asal Portugal itu. Yanuar sendiri sebenarnya berposisi sebagai video technical analysis di staf kepelatihan Arema. Kemampuannya dalam menganalisa pertandingan membuat ex-pemain Persema Malang itu dipercaya menjadi caretaker. Saya tidak kerja sendiri, semuanya tetap kami komunikasikan terus dengan Coach Almeida dan asisten pelatih lainnya. Apa yang harus kami kerjakan, termasuk persiapkan dalam menghadapi sebuah pertandingan, tandasnya. Tak tergantikan, gelandang Jepang buka rahasia performa mantap di Arema FC. Renshi Yamaguchi sejauh ini menjadi pemain dengan performa paling konsisten pada komposisi starting lineup yang diturunkan Arema FC hingga merampungkan pekan ke-25 Liga 1. Dari periode itu, Renshi Yamaguchi sudah terlibat dalam 23 laga, dan hebatnya, dia selalu tampil penuh selama 90 menit atau dengan total 2070 menit, tanpa tergantikan pemain lain. Gelandang impor Arema FC asal Jepang itu pun membeberkan rahasia di balik performa mengkilapnya. Dia memastikan bahwa kekompakan yang terjalin di tim Singoedan berpengaruh sangat besar. Ya, performa konsisten ini tak lepas dari peran rekan satu tim, ofisial, dan juga supporter Aremania. Mereka semua selalu membantu saya untuk bangkit dan meningkatkan performa agar lebih baik, ujar Renshi Yamaguchi. Dibanding pemain asing lainnya, Renshi memang cukup konsisten dalam menggalang lini tengah, menjalani 23 laga, artinya dia hanya absen selama 2 laga saja bagi Arema FC. Renshi Yamaguchi harus melihat rekan setimnya berjuang saat mengalahkan Persela Lamongan 1-0 di Gianyar tanggal 1 Februari tahun 2022 lalu karena sanksi akumulasi 3 kartu kuning. Sebelum itu, dia juga absen ketika tim Singoedan bermain imbang 0-0 melawan PSIS Semarang tanggal 17 Januari tahun 2022. Absennya dia ketika itu karena harus menjalani karantina akibat gejala COVID.